Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Nafta semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, Nafta ingin sekedar sharing sih ya, terkait dengan pengalaman Nafta selama kemarin itu PPG ya. Jadi PPG itu kan ada PPL 1 dan PPL 2 kan ya. Alhamdulillah kemarin itu ketika PPL atau program pengalaman ngajar ya istilahnya, program ya pengalaman lapangan lah istilahnya, kayak ngajar di sekolah kayak gitu, apa yang didapatkan ketika kuliah nanti praktek nyata ketika mengajar itu di PPL. Nah, PPL kedua itu saya kemarin dapatnya di SMA Kesatrian Semarang ya, satu. Kemudian yang di sini yang ingin saya sharingkan atau saling berbagikan itu adalah ketika teman-teman bingung pertama kalinya mengajar itu apa yang harus kita persiapkan ya. Kalau yang pertama itu kan biasanya memang kita harus tahu dulu kondisi kelas seperti apa ya kan, kemudian kita bisa jelaskan terkait dengan jadwal. Misal kayak saya kan kimia, jadwal kimia itu untuk beberapa hari atau beberapa pertemuan ke depan itu apa aja yang perlu kita lakukan, dan kita harus tahu dulu terkait dengan profiling peserta didik dan apa yang mau kita sampaikan di sana, misalnya kayak gitu kan ya. Jadi kalau saya tuh lebih senang ketika buat semacam PPT. Jadi PPT itu nanti yang kita akan jelaskan secara global kepada siswa yang kita ampu kayak gitu kan ya. Dan kemarin alhamdulillah saya itu dapat di kelas 11 ya, MIPA. Itu mengajar kimia dan dapat materinya itu sistem koloid. Jadi materi-materi udah akhir, udah hampir selesai semuanya, tapi kemarin alhamdulillah masih dapat kebagian materi meskipun itu hanya satu kelas. Jadi kemarin itu bergantian dengan teman saya kayak gitu. Jadi teman saya juga dapat satu kelas, jadi kami saling membantu seperti itu ya. Nah, untuk materi sistem koloid ini karena saya maksudnya adalah mulai dari awal ya. Kalau di video sebelumnya teman-teman udah melihat terkait dengan rotan penyangga, itu saya anggap sebagai materi yang awal, bukan materi awal ya, kayak mereview materi sebelumnya sebelum kita masuk ke materi sistem koloid kayak gitu ya. Nah, di materi sistem koloid ini teman-teman ya, yang saya persiapkan itu saya buat PPT ya, tadi udah tak jelaskan terkait dengan ini sistem koloid. Jadi ini adalah foto ketika pertama kali perkenalan ya, saya minta tolong kepada teman saya untuk mendokumentasikan. Kemudian nah ini teman-teman yang saya sampaikan tadi, ketika PPL ini udah masuk ke pertemuan kedua berarti ya, pertemuan kedua atau ketiga kan udah mulai istilah kayak kontrak belajar selama sama Bu Nafta itu jadwalnya seperti apa kayak gitu ya. Jadi untuk pertemuan awal itu karena di sini delalah ya, delalah itu berarti kayak apa ya bahasa Indonesia delalah ya, ya kayak gitulah. Jadi dapat jadwalnya itu maga ya, maga itu semacam nanggung, oke. Jadi saya dapat hari Senin itu jam setengah 9 sampai jam 9.15, kepotong istirahat kemudian 9.30 sampai 10.15. Jadi di sini saya meminta siswa untuk kesepakatan ya, apakah kita mau dilanjut dulu kemudian baru istirahatnya di akhir saya kasih waktu, atau nanti dipotong aja. Ternyata setelah kesepakatan itu anak-anak minta dipotong aja. Jadi bilangnya itu karena jajannya udah habis kalau di akhir kayak gitu kan ya. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman, semisal nanti mendapatkan situasi yang sama, berarti teman-teman bisa atur istilahnya adalah apa ya, kontrak belajar atau kesepakatan bersama kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu apa yang harus kita lakukan, itu kita harus sampaikan dulu CP atau capaian pembelajaran terkait materi yang teman-teman ajarkan. Kalau di sini saya koloid ya. Jadi ada elemen silabus, ada KD, deskripsinya apa aja. Jadi ada 3.15 dengan 4.15 ya. Kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensi, ini ada 8, jadi menganalisis perbedaan larutan koloid dan suspensi, kemudian mengklasifikasikan jenis koloid, menganalisis sifat koloid, mengkaitkan sistem koloid dengan sifatnya, menganalisis koloid liofob dan liofil, liofil atau hidrofil seperti apa, kemudian menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri, melakukan percobaan pembuatan produk koloid dan menyajikan hasil percobaan pembuatan koloid ya. Nah, karena ini merupakan materi awal dan saya belum tahu pemahaman siswa awal itu seperti apa, makanya di sini di pertemuan ketika masuk pertemuan ketiga ya, saya melakukan post test kilat ya namanya. Jadi saya printkan kira-kira satu anak itu dapat satu ini, jadi dengan 3 pertanyaan, apakah anak-anak itu sudah memiliki gambaran ya terkait dengan
kimia kulit atau pemahaman awalnya itu seperti apa, terkait dengan ciri-ciri larutan itu apa, kemudian perbedaannya apa, dan contoh koloid yang anak-anak itu bayangkan itu seperti apa. Nah, ini untuk mengetahui kayak tes diagnostik ya, pemahaman awal seperti apa. Nah, karena ini juga saya baru tahu masuk kan ke kelas itu pertama kali, jadi ini teman-teman juga perlu ya untuk melakukan profiling karakteristik peserta didik. Jadi nanti anak-anak bisa men-scan kode ini atau nanti bisa meminta salah satu nomor WA ketua kelas ya, atau wakil ketua kelas, itu nanti bisa di-share linknya. Seperti nanti teman-teman bisa scan aja contoh dari profiling peserta didik itu seperti apa ya. Nah, materi koloid tes diagnostik. Nah, ini juga bisa teman-teman ya, tes diagnostik. Ini bentuknya adalah pilihan ganda, jadi nanti anak-anak langsung kelihatan dapat nilainya berapa. Kalau yang sebelumnya kan tes diagnostiknya saya ngoreksi sendiri dan saya baca kira-kira oh anak ini sudah paham, oh anak ini belum, kayak gitu ya. Nah, setelah melakukan tes diagnostik kan tadi kalau pakai yang form itu kan langsung keluar jawabannya ya kan, langsung keluar hasilnya berapa. Nah, ini saatnya untuk guru bisa membagi tim sesuai dengan ini ya, kemampuan siswa. Jadi karena kemarin itu berdiferensiasi yang membuat apa ya, diferensiasi berdasarkan tingkatan siswa, berdasarkan yang tingkatan tinggi, rendah, dan sedang kayak gitu ya. Jadi di sini saya buat ada 6 kelompok dengan tingkatan yang berbeda-beda. Kalau 1 sampai 3 itu saya anggap adalah tinggi, kemudian 4, 5, 6 itu adalah rendah kayak gitu ya. Nah, LKPD sistem koloid ini seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa contoh atau di scan aja atau bisa diakses di link seperti ini. Jadi untuk memberikan gambaran teman-teman untuk bahan diskusinya itu seperti apa ya. Nah, ini untuk bahan pendukungnya karena anak-anak juga kalau sekolah itu udah ada buku paket sebenarnya ataupun LKS, tapi mungkin membutuhkan referensi yang lain, nanti kita sediakan dan anak-anak bisa mengaksesnya. Jadi di sini saya upload di Drive, kemudian nanti linknya saya share ke siswa untuk memberikan tambahan materi atau bahan ajarnya. Nah, untuk pembagian ini ya, diskusinya ya, petunjuk ya. Jadi anak-anak biasanya itu duduk berdasarkan kelompok circle-nya sendiri-sendiri. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dibagi guru berdasarkan tadi tingkatan apa ya, level kemampuan siswa. Jadi di sini saya ingin mempertegas lagi kayak duduk berkelompok ya, tadi sudah dibagi 5 orang sesuai dengan pembagian yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian anak-anak memahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Siswa membaca dengan teliti ya LKPD yang diberikan oleh guru, kemudian silahkan bisa dikerjakan bersama, didiskusikan bersama, dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Nah, di sini juga guru bertindak sebagai fasilitator untuk memfasilitasi anak-anak yang merasa kebingungan atau tidak memahami instruksi ataupun mungkin ada kendala ya. Nah, di siklus 1 ya, yang pertemuan ini berarti nanti anak-anak bisa masuk ke siklus, karena ini saya menggunakan sintaksnya itu adalah PBL ya, Program Based Learning. Jadi menggunakan orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik, dan melakukan pembimbingan dan penyelidikan sampai kepada diskusi. Jadi untuk siklus 2 nanti anak-anak langsung kepada ini presentasi ya, nanti window shopping. Nah, let's discuss and sharing together with your group kids ya, seperti itu. Nah, itu gambaran teman-teman ya untuk apa ya istilahnya. Jadi ketika kalian itu PPL ya, entah itu PPG ataupun masih PPL semester kelas sarjana lah S1, itu yang kalian butuhkan tuh memang buat PPT sih. Jadi alur belajar siswa itu biar bisa tertata, dan dari sisi gurunya pun itu lebih siap kayak gitu. Jadi ya kembali ke versi masing-masing sih, kalau nyamannya seperti apa. Ada yang memang langsung spontan menjelaskan kayak gitu bisa, tapi kalau misal tipenya seperti saya itu lebih baik prepare di belakang. Jadi apa yang ingin saya sampaikan itu biar tidak ada yang ketinggalan, jadi saya persiapkan PPT beserta apa yang dibutuhkan kayak gitu, biar tidak kerja ulang ya teman-teman. Oke, sekian ya sharing dari Nafta dari saya, mungkin bisa memberikan gambaran teman-teman ya. Semangat terus bagi para PPG ataupun dari para siswa mahasiswa PPL yang sedang atau akan melaksanakan
praktek mengajar di sekolah, semangat terus. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk klik juga ya lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate dari Nafta. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Oke. Bye.